Orang kafir tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Kau teriak krisis Rohingya, tapi kau bungkam terhadap pelarangan ibadah umat Hindu di Bantul. Kau teriak krisis Uyghur, tapi kau bisu terhadap larangan ibadah Natal di Damasraya. Kau teriak korban penindasan di negeri orang, tapi kau jadi penindas di negeri sendiri, menindas sesama, menindas umat minoritas. Itu karena kemanusiaanmu palsu, kawan. Kemanusiaanmu palsu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memberikan nasihat. Kalau kita punya kenalan non Muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Dia mengatakan Allah itu banyak lah. Anak benci. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Bonyok, hancur muka MKC. Sampai sekarang polisi belum memberikan izin untuk berobat MKC. Nah, saya minta Pak Polisi jangan menghalangi MKC untuk diobati ke rumah sakit. Tinggal beberapa hari ini Muhammad KC akan selesai P21-nya. Muhammad KC katanya mau dibunuh katanya. Para pelaku dugaan kejahatan, penyiksaan dan pengeroyokan itu terus-menerus bisa masuk ke sel daripada FKC, meneror dan mengancam dengan mengatakan kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kamu akan kami bunuh, kemudian istri dan anakmu akan dibunuh, dan pengacaramu pun akan dibunuh. Kurang lebih begitulah ancamannya. Maka MCAC pun terpaksa di bawah ancaman yang luar biasa menandatangan, memohon supaya perkara itu dilanjutkan, tidak boleh dihentikan. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Keci itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keci sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Apakah bersalah Somad sekarang juga? Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan
yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacé, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi
Tahulah sendiri polisi mah. Aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, katanya, iki lagi rame Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan.
Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Orang kafir tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, rusak. Nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Datang dari kalau tidak percaya, buatlah. Sebelum menikah, istri saya baik betul dengan ibu saya. Setelah menikah, istri saya selalu bermuka masam. Jadi bagaimana cara mendamaikannya Pak Ustaz? Ya kamu udah dapatnya. Dia dulu kan pakai muka baik, belum dapatnya anak ibu tuh. Baik-baik ibu, kata dia. Dan dapatnya anak ibu tuh dadah, kata dia. Perempuan, aku adalah milik suamiku dan suamiku adalah milik ibunya. Maka anak perempuan mesti paham itu. Laki-laki punya istri perempuan, punya emak perempuan juga mesti paham itu. Maka mesti, kalau tidak, kacau lah, macam Tom and Jerry dia. Di akhir majelis kita berdoa supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Yang sudah nikah supaya bisa nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Sesuatu yang berasal dari haram, maka hasilnya yang haram. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Kulhum sawa, semuanya sama. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap teman yang gay? Masukkan dia program, nama programnya Be a Man. Perlu dibuat. Melihat dari pertanyaan ini nampaknya udah ada gelagat-gelagat. Be a man, jadilah kau laki-laki yang perkasa, yang melambai-lambai. Ustadz, bisa potong gak? Rasul SAW tadi memberikan nasihat, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat.
lama-kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non-muslim gak masalah. Tapi untuk jadi teman dekat, jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat, jamaah. Karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. MUI mengatakan tidak. Ya, MUI sudah mendengarkan video itu, ya. Itu hal yang lumrah di dalam internal umat Islam. Dan ya ini ceramah-ceramah seperti masalah-masalah lain yang oleh penganut agama lain bisa tidak setuju, bahkan dianggap fatal. Itu biasa, sama juga kita ada ceramah-ceramah orang agama lain di tempat ibadah mereka atau di depan audiens agama umat mereka. Ya kalaupun ada yang fatal, bagi kita itu adalah hal yang hak mereka. Maka dari itu MUI segera berusaha menempuh langkah-langkah persuasif, komunikasi dengan Ustadz Abdul Somad, lalu kita mengundang Ustadz Abdul Somad ke MUI, ya, untuk kemudian mengklarifikasi, mau mendengarkan langsung, ya, seperti apa dan motivasinya apa, ya, tempatnya di mana. Nah, kemudian MUI berkesimpulan bahwa ini tidak perlu ke ranah hukum, ya. Tapi MUI akan berusaha memediasi dengan bertemu dengan majelis-majelis agama lain, ya, khususnya majelis agama Kristen. MUI itu sebagai payung daripada umat Islam, dan umat Islam ini adalah yang terbesar di negeri ini, berharap itu tidak ke ranah hukum karena ini bisa berimplikasi. Bayangkan nih, kalau nanti ada pendeta juga ceramah, ya, ada biksu, ada apa yang ceramah, nanti kemudian ada orang Islam yang merasa bahwa itu tidak cocok terus melaporkan, akhirnya akan gaduh terus, kita melaporkan, ya. Ini jelas tidak sehat bagi bangsa ini. Kan pertemuan dengan majelis agama Kristen, ya, untuk menyampaikan, ya, akan menyampaikan ini klarifikasi dari Ustadz Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Jelas bukan penistaan agama. MUI akan memberi penjelasan, akan memberikan masukan tentang hal tersebut, ya. Karena MUI tentu sebagai rujukan, ya, dalam masalah-masalah pemahaman agama Islam untuk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bedanya itu pertama, Ahok itu bukan seorang ahli agama berbicara di depan umatnya. Itu satu. Yang kedua, dia berbicara di depan umat Islam lalu menyalahkan kitab suci, ya, atau ayat dari Al-Qur'an. Itulah yang kemudian dinilai MUI ini adalah merupakan penistaan pada agama, ya, dalam hal ini Al-Qur'an. Karena ayat itu jelas sekali, para ulama memahaminya juga dengan jelas dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kok tiba-tiba ada orang, ya, yang menjelaskan itu di depan umat Islam sendiri tentang bahwa itu dibodohi, kan gitu, ya, dibohongi tentang hal itu. Dalam pandangan MUI itu tidak termasuk karena dalam konteks agama Islam, ya. Kalau nanti kemudian pihak keamanan mau pihak kepolisian ataupun pihak-pihak lain ingin mengatakan itu misalnya pantas masuk ranah hukum, silakan, itu kan hak masing-masing. Dan MUI akan siap membantu, ya, untuk menjelaskan itu agar bisa di-clearkan. Setelah bertemu dengan UAS, ya, Ustadz Abdul Somad melihat bahwa ini sesuatu yang mungkin dalam pandangan sebagian orang, terutama pihak agama lain seperti itu, tapi dalam internal kita umat Islam di MUI itu clear. Karena itu diharapkan jangan ini masuk ke ranah hukum. Dan harapannya ini untuk tidak menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan. Ya, dakwah
yang dipandang tidak pas dalam menyampaikan dakwahnya dan itu menimbulkan kesalahpahaman atau juga keresahan, itu pernah dipanggil juga ke MUI, ya, diundang ke MUI, diingatkan, dan rata-rata mereka bisa kemudian menyadari, ya. Masih ingat dulu beberapa ustadznya, saya mungkin tidak usah sebut nama supaya jangan jadi populer lagi. Tuh, MUI itu berharap bahwa ini tidak menjadi pintu masuk untuk anak-anak bangsa ini akan saling menggugat. Karena kalau ini benar-benar masuk ranah hukum, ya, maka dikhawatirkan masing-masing akan mulai mencari ini, semua mencari video, semua mencari, ya, dan ini tidak bisa dihindari lagi, mencari video, mencari ceramah-ceramah, ya, baik di masjid, di gereja, lalu mulai setiap orang mau melaporkan, dan apalah jadinya negeri ini, ya, kalau itu urusan agama masing-masing dan disampaikan oleh ahli agama masing-masing, kita harus saling menghormati. Ini kita harus saling menghormati, dan inilah makna toleransi itu, bahwa masing-masing mengakui kebenarannya, mau fanatik silahkan. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.